Jakarta, kota yang sibuk, penuh cahaya, tempat jutaan orang berjuang setiap harinya. Tapi, di balik gemerlap ibu kota, ada sisi gelap yang tidak semua orang berani bicarakan. Sebuah tempat yang tampak biasa, namun menyimpan kisah menyeramkan, yang hingga kini masih jadi misteri. Tempat itu adalah terowongan Casablanca. Bagi sebagian orang, terowongan ini hanyalah jalur untuk menghindari macet. Tapi bagi mereka yang tahu sejarahnya, Casablanca bukan sekadar terowongan. Ia adalah jalan yang dibangun di atas makam Y.A. Banner. Sebelum terowongan itu berdiri, tanah yang kini dilintasi ribuan kendaraan setiap hari. Dulu adalah area pemakaman umum, puluhan, bahkan ratusan jasad dimakamkan di sana. Namun demi pembangunan, area itu harus dikosongkan. Sejumlah pekerja ditugaskan memindahkan makam. Tapi, menurut cerita warga sekitar, pemindahan itu tidak dilakukan dengan benar. Ada makam yang terbengkalai, ada jasad yang dipindahkan setengah-setengah, dan ada juga pusara yang katanya sengaja dibiarkan tertimbun. Dari sinilah, kisah menyeramkan mulai muncul. Pak Yankin, setiap kali kamu melewati terowongan ini, mungkin saja kamu sedang melintas tepat di atas tulang belulang yang dulu pernah beristirahat di sana. Arwah-arwah itu konon tidak tenang. Mereka merasa terganggu, dan rasa marah itu, katanya, diwujudkan dengan berbagai penampakan dan kejadian mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Cerita paling sering terdengar adalah tentang sosok wanita bergaun putih. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan ia suka menampakkan diri di pinggir jalan. Kadang berdiri diam, kadang tiba-tiba menyeberang di depan kendaraan. Banyak pengendara yang kaget, ngerem mendadak, bahkan sampai celaka karenanya. Seorang sopir taksi pernah bercerita, malam itu ia baru saja menurunkan penumpang, lalu melewati terowongan Casablanca. Saat itu, jalanan sepi, lampu-lampu redup, hanya suara mesin mobil yang terdengar. Tiba-tiba, ia melihat seorang wanita di pinggir jalan, melambaikan tangan. Sopir itu mengira ada yang butuh tumpangan, jadi ia berhenti. Wanita itu naik, duduk di kursi belakang. Sepanjang jalan, si sopir mencoba mengajak bicara, tapi penumpang itu hanya diam. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tak lama kemudian, sopir menoleh ke kaca spion, dan saat itulah jantungnya seakan berhenti. Kursi belakang kosong, tidak ada siapapun, hanya bau melati yang menyengat, seakan memenuhi seluruh kabin mobil. Ada pula cerita seorang pengendara motor. Ia melintas sendirian tengah malam. Saat sedang fokus mengendarai, ia merasa ada beban berat di bagian belakang motornya. Seperti ada orang yang duduk di boncengan. Awalnya ia mencoba mengabaikan, tapi semakin lama, beban itu makin berat. Jantungnya berdegup kencang. Dengan nekat ia menoleh. Dan hampir saja ia terjatuh, karena tepat di belakangnya, ada sosok wanita bergaun putih, menempel erat di punggungnya. Ia panik, tancap gas sekuat tenaga, tapi sosok itu tidak juga hilang. Hingga akhirnya ia jatuh, pingsan, dan saat ditolong warga, sosok itu sudah menghilang entah kemana. Kisah lain datang dari seorang pengemudi mobil pribadi. Ia mengaku tengah melintas sekitar pukul 2 dini hari. Saat masuk ke terowongan, ia mencium bau melati yang sangat kuat. Semakin jauh ia melaju, bau itu makin menusuk. Lalu terdengar suara tangisan lirih dari kursi belakang. Ia menoleh cepat, tapi kursi itu kosong. Tangisan itu makin keras, seperti tepat di telinganya. Panik, ia menekan gas sekuat tenaga hingga keluar dari terowongan. Dan ajaibnya, begitu keluar, bau melati dan suara tangisan itu hilang seketika. Kecelakaan misterius juga menjadi bagian dari kisah terowongan ini. Berkali-kali, kendaraan menabrak pembatas jalan tanpa alasan jelas. Jalannya lurus, penerangan cukup, tapi mobil bisa oleng begitu saja. Beberapa orang percaya, itu adalah ulah makhluk tak kasat mata. Konon, arwah yang marah suka mengganggu pengemudi, membuat mereka kehilangan konsentrasi. Yang lebih menyeramkan lagi, ada saksi yang pernah melihat pemandangan ganjil di terowongan. Ia melihat arak-arakan, seperti rombongan pengantar jenazah. Ada orang-orang berjalan pelan, membawa keranda, menunduk hening. Tetapi dalam sekejap, rombongan itu menghilang di ujung jalan, seperti fata morgana.
tapi terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Bagi warga sekitar, cerita-cerita itu bukan hal baru. Mereka percaya, arwah dari makam yang dulu ada di sana masih bergentayangan, menuntut ketenangan yang tidak pernah mereka dapatkan. Itulah sebabnya, terowongan Casablanca selalu dianggap sebagai lokasi angker. Siang hari, terowongan ini tampak biasa, ramai oleh kendaraan, penuh klakson, hiruk-pikuk kota yang menutupi segala misteri. Tapi ketika malam tiba, suasana berubah. Lampu yang temaram, dinding beton yang memantulkan bayangan, hawa dingin yang menusuk. Semua itu menciptakan aura mencekam. Banyak orang bilang, kalau kamu berani melewati terowongan ini sendirian, tengah malam, matikan musikmu dan turunkan kaca mobilmu. Dengarkan, baik-baik, katanya, kamu bisa mendengar suara-suara aneh. Entah bisikan samar, langkah kaki, atau bahkan suara tangisan. Hingga kini, terowongan Casablanca tetap menjadi jalur utama di Jakarta. Ribuan kendaraan melintas setiap harinya. Sebagian besar tidak mengalami apa-apa, tapi sebagian lagi membawa pulang kisah menyeramkan yang sulit dijelaskan dengan logika. Apakah semua ini hanya sekadar sugesti? Atau memang ada arwah-arwah yang masih bergentayangan? Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi satu hal yang pasti, setiap kali kamu melewati terowongan Casablanca di tengah malam, jangan pernah menoleh ke kaca spion terlalu lama. Karena siapa tahu, ada sosok lain yang sedang menatap balik ke arahmu.